Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberi kita nikmat sehingga kita dapat bertemu lagi walaupun via Zoom. Serta salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, tabiut tabiin dan para pengikut beliau hingga hari ini. Nah, sebelum kita mulai, saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk berpartisipasi pada Zoom presentasi kami kali ini. Jadi, saya ucapkan selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Terima kasih Terima kasih karena telah hadir di presentasi kami dari kelompok 5. Jadi, kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait sistem kebijakan dan sistem kesehatan di negara lain dari 5 referensi jurnal, di mana saya selaku Nur Amalia Rahma dengan NIM 70200123075 selaku moderator yang akan memandu berjalannya presentasi kali ini. Adapun rekan-rekan Saya Naila Sarah Ramadhani dengan NIM 70200123071 sebagai pemateri. Saya Putri Aulia Sahrani dengan NIM 702000123 dengan pemateri. Saya atas nama Dwi Jayanti dengan NIM 70200123035 sebagai pemateri. Saya Muhammad Imam Syafi'i dengan NIM 7020001230067. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya mungkin karena kemarin juga kami sudah sampaikan di grup bahwa kami akan melakukan presentasi hari ini di jam 9.30. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan langsung ke pembahasan pertama. Nah, baik, di sini kami akan mempresentasikan terkait sistem kesehatan atau kebijakan kesehatan di negara lain, di mana yang menjadi negara pertama yang akan dibahas adalah di Cina. Jadi, teman-teman bisa lihat di sini sudah ada sebuah jurnal, jadi ini sebenarnya jurnal internasional, kemudian saya mengunduh versi translate bahasa Indonesia untuk ditampilkan. Nah, jurnal ini berjudul Assessing the Design of China's Complex Health System, Concern and Equity and Efficiency, di mana dengan judul ini menilai desain sistem kesehatan Tiongkok yang kompleks, kekhawatiran terhadap kesetaraan dan efisiensi, di mana untuk penulisan bahasa Indonesia ditulis oleh Yu Ziwang dan Adriana Kastel, adapun penulis aslinya yaitu Qi Xiao dan Liao. Jurnal ini saya ambil dari laman Elsevier dan mungkin teman-teman juga sudah tidak asing dengan laman jurnal ini. Di sini kita bisa lihat yang pertama adalah pendahuluan. Jadi saya sudah merangkum poin-poin saya sampaikan terkait sistem kebijakan atau kesehatan di Cina ini, di mana di pendahuluan di sini kita bisa melihat bahwa Tiongkok itu atau Cina telah melakukan reformasi atau pembaharuan terkait sistem kesehatan mereka sejak tahun 2009, di mana mereka melakukan reformasi atau melakukan perbaharuan agar mereka mencapai yang namanya universal health coverage. Selain itu, tujuan mereka melakukan reformasi terkait sistem kesehatan mereka untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif, nyaman, dan dapat dijangkau oleh semua penduduk. Nah, di pendahuluan ini juga menyebutkan bahwa meskipun Cina telah melakukan reformasi terhadap sistem kesehatannya, ada saja tantangan-tantangan yang terus mereka hadapi, di mana beberapa masalah yang muncul itu seperti meningkat seperti akses, kemudian
lansia, serta krisis akibat COVID-19 kemarin, di mana kita tahu bahwa China ini merupakan negara asal COVID-19 tersebut. Online kalau online. Nah, lanjut ke pembahasan berikutnya di bagian pendahuluan. Di pendahuluan ini menyebutkan bahwa terkait reformasi sistem kesehatan di China itu mereka menggunakan kerangka kerja WHO yang didesain oleh Murray and Franke, di mana ini berpusat pada 4 dinamis sistem kesehatan, di antaranya yaitu pengelolaan, kemudian penyediaan sumber daya, serta pembiayaan dan juga penyediaan. Jadi mungkin saya akan presentasi balik-balik sini karena saya menggunakan 2 device karena bermasalah kalau menggunakan satu device. Terus lanjut di latar belakang reformasi. Nah, apa saja yang menyebabkan reformasi di Cina tersebut? Di sini disebutkan bahwa Cina melakukan reformasi terkait sistem kesehatannya karena pada tahun 2009 ada beberapa masalah yang semakin signifikan, di antaranya terkait stigma asuransi, di mana di sana asuransi perlu perbaikan terkait asuransi di sana, di mana pada tahun 2018 dilakukan pembaharuan. Jadi asuransi kesehatan itu bukan lagi untuk penduduk kota saja, tapi juga diberikan kepada penduduk desa. Karena pemerintah melihat bahwa kurangnya pelayanan atau akses kesehatan yang sulit dijangkau bagi penduduk yang ada di desa. Kemudian, hal lain yang melatar belakangi reformasi dari layanan kesehatan di Cina itu pada tahun 2015, mereka mulai memperkenalkan yang namanya sistem rujukan kesehatan primer atau mungkin di Indonesia itu semacam puskesmas. Tetapi ketika mereka memperkenalkan sistem tersebut, masyarakat tetap enggan untuk merujuk ke dokter umum. Mereka lebih memilih untuk memeriksa kesehatan mereka di rumah sakit besar. Nah, hal ini yang menyebabkan banyaknya rujukan dokter yang tidak teratasi. Kemudian hal lain yang melatar belakangi sistem layanan kesehatan di Tiongkok itu adalah perbaikan layanan kesehatan primer serta akses setara bagi penduduk perkotaan maupun penduduk desa. Nah, itu tadi terkait pendahuluan dan latar belakang reformasi di China. Lanjut ke komponen utama dari sistem kesehatan di China. Jadi komponen utamanya tadi yang pertama ada pengelolaan. Nah, di sini kita lihat pengelolaan, di mana fungsi pengelolaan tersebut itu untuk mengatur dan memantau sistem kesehatan yang ada di sana, mencangkup pembiayaan, penyediaan, maupun alokasi sumber daya. Nah, pengelolaan sistem kesehatan di China itu dilakukan oleh beberapa lembaga yang berbeda, tiap tingkatan yang berbeda pula. Jadi misalnya kalau untuk tingkat kabupaten dan kota itu dia diatur oleh komisaris tingkat sana. Kemudian kalau provinsi diatur oleh komisaris tingkat provinsi. Nah, hal ini yang menyebabkan sistem yang ada di sana itu sedikit kompleks dan fragmentasi. Jadi tidak seperti Indonesia yang kita berpatokan pada Kementerian Kesehatan, misalnya baik itu kebijakan maupun program-program kesehatan, kita punya satu lembaga yang mengurus hal tersebut. Tapi kalau di China itu dia beda-beda tiap lembaga, beda-beda tiap tingkatannya. Hal ini yang membuat juga strategis di sana itu kurang berjalan dengan lancar. Kemudian disebut juga di pengelolaan ini bahwa adanya ketidakselarasan antara lembaga yang memiliki tanggung jawab yang berbeda. Jadi tanggung jawab dari lembaga-lembaga tadi yang mengelola sistem kesehatan itu bukan cuma mengurus sistem kesehatan, tapi juga sistem lainnya. Nah, hal ini yang menimbulkan ketidakpastian dari arah strategi mereka di awal. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, ini gambar dari
gambar atau ilustrasi dari pengelolaan sistem kesehatan di Cina. Ini jadi sangat kompleks sekali. Mungkin teman-teman yang keluar nanti bisa join lagi, Dik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kompleks sekali masalah pengelolaan sistem kesehatan yang ada di sana. Kemudian lanjut ke pembahasan terkait pembangkitan sumber daya. Nah, ini juga merupakan poin utama dari sistem kesehatan yang ada di sana, di mana pembangkitan sumber daya ini berkaitan dengan sumber daya manusia atau tenaga medis, meliputi dokter maupun perawat profesional, perawat rumah sakit maupun perawat di lembaga-lembaga kesehatan lain. Jadi di sini disebutkan bahwa ada kesenjangan besar terkait distribusi tenaga medis yang ada di sana. Misalnya, banyak tenaga medis, tapi kualifikasinya itu kurang meyakinkan masyarakat. Jadi misalnya di daerah-daerah pedesaan itu disebutkan bahwa tenaga medis di sana bahkan hanya 6% yang memiliki gelar sarjana. Kemudian disebutkan juga bahwa tenaga medis yang ada di pedesaan itu biasanya tidak memiliki pendidikan formal. Nah, ini mungkin yang menyebabkan warga-warga atau penduduk desa cenderung memilih untuk merujuk di rumah sakit besar karena ketidakpercayaan mereka terhadap tenaga medis yang ada di daerah pedesaan. Itu terkait pembangkitan sumber daya. Adapun yang ketiga itu terkait pembiayaan. Di sini teman-teman bisa lihat, nah di sini teman-teman bisa lihat, jadi terkait pembiayaan itu semua subsidi, baik itu biaya rumah sakit maupun pelayanan kesehatan serta harga obat itu sebenarnya sudah ditanggung oleh pemerintah. Ada yang namanya asuransi. Nah, asuransi itu sudah diperbaharui. Untuk sekarang ada namanya UBMI, jadi itu asuransi wajib bagi pekerja yang ada di perkotaan dan pedesaan. Ada juga yang namanya URMI untuk pekerja imigran. Nah, jadi bisa dilihat bahwa terkait pembiayaan, mereka di sana sebenarnya sudah tidak terlalu buruk karena sudah ada solusi yang mereka berikan. Ada juga yang namanya program asisten medis atau MAP, yang dimana bagi penduduk miskin ini tidak tercangkup asuransinya. Jadi MAP ini dia bantuan khusus lagi untuk penduduk miskin yang membutuhkan uang atau layanan kesehatan lainnya. Itu poin ketiga. Adapun poin keempat itu membahas terkait, nah ini kita bisa lihat terlebih dahulu ilustrasi dari sistem perawatan kesehatan di Cina. Jadi semuanya sudah terakomodasi oleh pemerintah. Nah kemudian selanjutnya itu pembelian. Pembelian atau penyediaan, dan pembelian ini dia sama penyediaan sebenarnya, mencangkup terkait layanan kesehatan yang ada di sana. Di mana layanan kesehatan itu kan tadi difasilitasi oleh publik maupun swasta, namun lebih banyak disediakan oleh rumah sakit umum. Jadi di sana kita bisa konsultasi di rumah sakit umum ataupun swasta, tapi lebih banyak rumah sakit umum karena itu tadi sudah diakomodasi full oleh pemerintah. Kemudian adapun ada terkait penyediaan ini juga sebenarnya memiliki beberapa masalah yang seperti kelemahan sistem yang ada di sana, di mana mereka itu tidak fokus terhadap strategi-strategi penyakit seperti COVID-19 kemarin ini, yang membuat sistem di sana perlu diperbaharui ke depannya. Itu terkait penyediaan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada komposisi pengeluaran kesehatan dari Biro Statistik di Tiongkok. Jadi semakin ke sini semakin bertambahnya tahun dia pengeluarannya semakin besar. Karena itu tadi masyarakat lebih memilih merujuk ke rumah sakit besar daripada merujuk ke dokter umum yang biasa.
Nah, itu saja terkait sistem kesehatan yang ada di China. Jadi kesimpulannya bahwa jurnal ini menyoroti bahwa di China itu telah mengalami reformasi atau pembaharuan sistem kesehatan yang sangat luas. Jadi luar biasa sekali reformasi yang mereka berikan karena mereka juga cepat tanggap terhadap apa yang dibutuhkan oleh penduduk mereka terkait layanan kesehatan. Namun, walaupun telah melakukan pembaruan, reformasi, tetap saja ada tantangan-tantangan baru yang mereka terima, baik itu terkait tata kelola maupun tingkat kualitas pelayanan. Jadi di sini penulis mengharapkan bahwa pemerintah di sana melakukan lagi peningkatan kualitas, kemudian mengatasi kelemahan-kelemahan sehingga Tiongkok atau Cina bisa mencapai sistem kesehatan yang lebih setara dan efisien di masa mendatang. Nah, adapun di sini materi berikutnya itu terkait sistem kebijakan kesehatan di Iran, di mana presentasi tersebut akan dibawakan oleh pemateri kedua. Kepadanya saya persilahkan. Baik, kemudian di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan sistem kesehatan di negara Iran. Saya berpatokan dari jurnal Health System in Iran yang diterbitkan oleh Japan Medical Association Journal. Adapun hasil yang saya dapatkan dari jurnal tersebut yaitu sistem kesehatan di Iran ini dianggap sangatlah kompleks. Bahkan WHO juga melaporkan bahwa sistem kesehatan di Iran telah membuat kemajuan luar biasa di sektor kesehatan dengan banyaknya perbaikan dalam berbagai indeks kesehatan. Kemudian prospek sistem kesehatan Iran, di mana sistem kesehatan di Iran ini menggabungkan antara dua sektor, yaitu sektor publik dan juga sektor swasta, di mana sektor publik ini menyediakan layanan kesehatan dasar atau primer melalui jaringan rumah sakit dan pelayanan dan pusat kesehatan. Sementara sektor swasta juga berkontribusi dalam penyediaan layanan kesehatan, terutama berfokus pada layanan kesehatan sekunder dan tersier di daerah perkotaan. Selain itu, di Iran juga terdapat banyak lembaga swadaya masyarakat yang aktif dalam menangani masalah kesehatan di Iran, terutama di bidang-bidang khusus seperti anak-anak yang menderita kanker, penderita kanker payudara, diabetes, thalassemia, dan sebagainya. Kemudian, konstitusi Iran atau pemerintah Iran juga mengeluarkan Undang-Undang Pasal 29 yang menekankan bahwa setiap orang Iran itu memiliki hak untuk menikmati tingkat kesehatan yang dapat dicapai, di mana Kementerian Kesehatan Iran yang bertanggung jawab atas perencanaan, perorganisasian, dan pelaksanaan pelayanan kesehatan serta penyediaan perawatan di fasilitas publik. Perawatan kesehatan dan pelayanan kesehatan masyarakat disediakan melalui jaringan nasional. Jaringan ini terdiri dari sistem rujukan, mulai dari pusat perawatan primer di pinggiran hingga rumah sakit tingkat menengah di ibu kota provinsi dan rumah sakit tersier di kota-kota besar. Iran juga memiliki kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, termasuk program imunisasi dan perawatan kesehatan primer. Selanjutnya, yaitu sistem asuransi di Iran.
Iran memiliki asuransi kesehatan yang terjangkau dan komprehensif bagi masyarakatnya, di mana asuransi kesehatan ini memainkan peran. Baik, untuk pemateri kedua, silakan dilanjut. Baik, tadi kita sudah sampai ke sistem asuransi kesehatan, di mana Iran memiliki asuransi kesehatan yang terjangkau dan komprehensif bagi masyarakatnya, di mana asuransi kesehatan ini memainkan peran penting dalam mendukung akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Menurut data resmi, lebih dari 90% penduduk Iran itu memiliki setidaknya satu jenis asuransi, baik itu asuransi di sektor publik maupun sektor swasta. Asuransi ini membantu agar masyarakat dapat pengurangan biaya yang harus ditanggungnya dan juga peningkatan akses ke layanan kesehatan bagi penduduk pedesaan, kelompok rentan, dan juga kelompok berpenghasilan rendah. Penyedia asuransi kesehatan publik yang utama itu adalah organisasi jaminan sosial dan organisasi asuransi layanan medis yang menyediakan asuransi kesehatan bagi pegawai pemerintah, pelajar, dan penduduk pedesaan. Kemudian, kita masuk ke status kesehatan, di mana poin pertama itu adalah capaian kesehatan masyarakat di Iran. Beberapa indikator kesehatan di Iran seperti imunisasi imunisasi anak telah meningkat pesat, sedangkan indikator lain seperti angka kematian bayi itu masih jauh dari tujuan pembangunan milenium. Teman-teman bisa lihat di situ ada. Baik, saya akan menjelaskan tentang sistem kesehatan di India. Jadi, India menggunakan model universal multiplier di mana layanan kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah dan sektor swasta. Selain itu, India memiliki Ayushman Pradhan Menteri Jan Arogya Yojana, skema asuransi kesehatan pemerintah terbesar di dunia yang menyediakan layanan kesehatan gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Sistem kesehatan di India juga terdapat ketidaksetaraan besar dan akses layanan kesehatan antar wilayah perkotaan dan pedesaan, di mana sebagian besar dokter dan fasilitas kesehatan terkonsentrasi di kota. India memiliki jumlah tenaga medis yang terbatas, di mana hanya 0,7% dokter dan per 1.000 orang, jauh di bawah standar WHO. WHO pemerintah India hanya mengelolkan 4,7% dari PDB untuk kesehatan, yang masih rendah sehingga masyarakat sering membiayai dirinya sendiri. Maka membiayai dirinya sendiri dari pembiayaan kesehatan. Mereka serta sistem kesehatan di perdesaan yang sangat kurang memadai dengan banyaknya tenaga kesehatan tanpa sertifikat yang memadai.
Baik, terima kasih atas presentasi pemateri. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sistem kesehatan yang ada di negara Malaysia. Saya berpatokan pada jurnal Sistem Perawatan Kesehatan Malaysia menjadi sebuah tinjauan oleh Dr. David K. Lukwik. Dia merupakan salah satu Presiden Asosiasi Medis Malaysia atau MMA. Diterbitkan pada tahun 2014. Saya mengutip dari laman ResearchGate. Jadi kita masuk ke dalam pembahasan. Malaysia saat ini memiliki sistem layanan kesehatan yaitu publik dan swasta yang dikotomis, dan yang sebagian besar merupakan perusahaan layanan publik yang dipimpin dan didanai oleh pemerintah sejak masa kemerdekaan. Layanan kesehatan selama beberapa dekade sejak tahun 1980-an telah berubah menjadi sistem paralel dua tingkat yang kuat, dengan sektor swasta yang cukup besar dan berkembang pesat. Selanjutnya, saya akan masuk ke sektor kesehatan publik. Jadi, dari sektor kesehatan layanan publik ini, terdapat layanan kesehatan pedesaan. Ini adalah salah satu sektor terbesar di Departemen Layanan di mana pemerintah menyediakan hampir semua infrastruktur dan sumber daya manusia, seperti dokter, perawat, apoteker, dokter gigi, dan tenaga kesehatan terkait lainnya, dipekerjakan dan disebarkan oleh Menteri Kesehatan ke berbagai pusat layanan kesehatan. Tetapi kenyataannya di daerah pedesaan dan daerah yang lebih bergunung-gunung atau terpencil, penyebaran fasilitas serta tenaga kerja itu tidak merata dan masih terdapat kesenjangan yang besar serta distribusi yang tidak adil bagi tenaga kesehatan, terutama dokter. Setelah itu, penempatan tenaga medis di lokasi-lokasi pedesaan seperti itu masih sangat tidak populer di kalangan staf yang lebih terlatih dan berpendidikan, yang menganggap bahwa penempatan di daerah terpencil seperti itu tidak memberikan imbalan yang layak. Harus ada monografi yang lebih besar dan bahkan promosi atau senioritas. Oleh karena itu, setelah penempatan di daerah terpencil yang mereka anggap tidak nyaman, banyak dari mereka yang siap untuk menyerah dan pergi setelah kontrak layanan mereka dalam pelayanan wajib berakhir. Dengan menunjukkan kepedulian yang lebih besar dan menawarkan lebih banyak insentif, pemerintah negara Malaysia mungkin dapat mempertahankan lebih banyak staf layanan publik daripada kehilangan mereka segera setelah penempatan tersebut. Selanjutnya itu layanan kesehatan tersier terlepas dari masalah-masalah tersebut. Dalam 5 dekade terakhir, struktur layanan kesehatan Malaysia masih terintegrasi dengan baik. Layanan kesehatan pedesaan menyediakan cakupan layanan kesehatan yang primer yang efektif, yang terhubung dengan rumah sakit besar di setiap negara bagian dan ibu kota melalui sistem rujukan yang baik. Untuk kendaraan darurat medis dan bedah, layanan ini disediakan secara memadai dengan armada ambulans yang dikelola oleh pemerintah, termasuk kapasitas pengangkutan udara untuk lokasi-lokasi terpencil di pedalaman. Selanjutnya, nah ini juga menjadi masalah dari sektor publik. Mereka harus membeli keahlian sektor swasta atau korporasi migrasi staf terlatih, terutama spesialis medis ke sektor swasta, terus mengganggu sistem, yang kemudian menyebabkan layanan ahli terhenti karena keahlian yang diperlukan telah hilang. Dalam layanan yang sangat membutuhkan tenaga ahli seperti bedah saraf, sektor publik terkadang harus membeli layanan dari ahli bedah saraf swasta untuk merawat pasien mereka, terutama selama keadaan darurat. Jadi model kemitraan publik swasta ini tampaknya berhasil dan bermanfaat, dan upaya telah dilakukan. Selanjutnya, saya akan masuk ke sektor kesehatan swasta. Di sisi lain, sektor swasta selalu menarik perhatian dokter umum dan keluarga yang telah memilih keluar dengan membuka klinik perorangan atau dengan bergabung dengan praktik kelompok yang lebih mapan.
sementara para spesialis bergabung dengan praktik perawatan yang lebih baik sebelumnya, maaf karena ada tadi. Selanjutnya saya akan membahas sektor kesehatan swasta. Dari sisi lain, sektor swasta selalu menarik perhatian dokter umum dan keluarga yang telah memilih keluar dengan membuka klinik perorangan atau dengan bergabung dengan praktik kelompok yang lebih mapan. Sementara para spesialis bergabung dengan praktik perawatan yang lebih baik dan lebih personal di pusat-pusat kesehatan swasta di pusat kota. Selanjutnya, klinik dokter umum secara nasional melalui pengaturan kontrak atau asuransi dokter panel sehingga meringankan beban klinik umum Kementerian Kesehatan yang sudah terlalu penuh. Secara umum, pilian untuk konsultasi dan perawatan di klinik swasta adalah karena akses yang lebih mudah, pendaftaran dan janji temu yang lebih sederhana, dan waktu yang lebih singkat. Selanjutnya, pusat kesehatan swasta dan rumah sakit untuk penyakit dan cedera yang lebih serius. Keadaan darurat medis ini sebelumnya hanya ditawarkan di rumah sakit umum atau di rumah sakit distrik yang lebih besar. Nah, selanjutnya undang-undang atau peraturan fasilitas dan layanan kesehatan swasta saat ini, yaitu Undang-Undang Fasilitas dan Layanan Kesehatan Swasta, yaitu PHCFSA, dan Peraturan PHCFSR, telah mendorong sektor swasta untuk bertransformasi menjadi lebih baik, dengan alasan untuk menjaga keselamatan pasien. Nah, selanjutnya masalah pengeluaran dan akses layanan kesehatan. Keengganan masyarakat untuk membayar lebih karena norma yang sudah mendarah daging untuk membayar sedikit atau tidak sama sekali di rumah sakit dan klinik umum yang hampir sepenuhnya disubsidi. Masyarakat Malaysia tidak merasa harus menganggarkan dana untuk kesehatan atau perawatan medis, dan hal ini tercermin dari banyaknya pensiunan yang mengeluhkan biaya perawatan medis yang tidak direncanakan. Selanjutnya, nah dari sektor swasta ini, dia memiliki asuransi, yaitu skim asuransi kesehatan kebangsaan. Nah, skema pembiayaan kesehatan nasional yang telah lama tunggu-tunggu yang kini berganti nama menjadi Skim Asuransi Kesehatan Nasional atau SKK, tampaknya tidak memiliki daya tarik secara politis setelah terbentuknya pemerintahan baru. Program ini sekali lagi tidak ditangguhkan karena adanya kekhawatiran akan penolakan publik dan protes. Mungkin ada terlalu banyak variabel yang melekat pada sistem Malaysia yang membuat skema seperti itu terlalu tidak tepat secara politis dan tidak terlalu tepat untuk diterapkan. Selanjutnya, pemerintah Malaysia ini berusaha menyempurnakan kemitraan swasta publik dengan demikian karena sistem dua tingkat saat ini telah tertanam dengan baik. Nah, harus menemukan cara dan sarana untuk memastikan bahwa sistem ini bekerja dengan lebih baik dan lebih efisien. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Dari kesimpulan dari jurnal ini, yaitu sistem kesehatan di Malaysia terdiri dari dua sektor utama, yaitu sektor publik dan swasta. Sektor publik dikelola oleh Kementerian Kesehatan Malaysia dan menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau dan mudah diakses oleh warga negara. Sementara itu, sektor swasta menawarkan layanan kesehatan yang lebih cepat dan beragam, meskipun dengan biaya yang lebih tinggi. Namun, tantangan tetap ada seperti peningkatan biaya perawatan, ketidaksetaraan akses di daerah terpencil, serta keseluruhan sistem kesehatan Malaysia berupaya untuk memberikan layanan yang efektif dan efisien, meskipun masih menghadapi beberapa kendala. Sekian dari saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih
atas presentasi dari pemateri keempat. Untuk materi terakhir, saya persilahkan ke pemateri berikutnya. Baik, saya akan mempresentasikan tentang kebijakan kesehatan di Jepang dan situasi saat ini dan tantangan di masa depan yang diterbitkan oleh Shinya Matsuda tahun 2019. Abstrak dari kebijakan kesehatan di Jepang, demografi dan struktur penyakit memiliki pengaruh besar pada sistem pemberian layanan medis dan keuangannya. Jepang memiliki populasi yang menua dengan cepat, dengan mereka yang berusia 65 tahun atau lebih mencapai 27,4% dari populasi. Angka kesuburan total adalah 1,44 pada tahun 2016, dan faktor-faktor gabungan ini akibat terjadinya peningkatan pengguna layanan sosial dan kesehatan dan penurunan membayar pajak. Hal ini mengharuskan pemerintah Jepang untuk mengatur ulang sistem jaminan sosial. Adapun metode yang digunakan dalam kesehatan Jepang ini adalah berdasarkan jenis data-data analisis atau kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui sistem kebijakan yang terdapat di negara Jepang. Jadi adapun hasil yang dapat saya ambil dari ini adalah untuk menjelaskan sistem perawatan kesehatan Jepang yang menggunakan reformasi kesehatan yang berbasis data. Karena sistem perawatan kesehatan Jepang adalah sistem pasokan yang didominasi swasta dan pembiayaan publik, dan tantangan keberhasilan di masa depan tergantung pada kepemimpinan yang kuat pada polisi dengan arah yang jelas untuk masa depan. Informasi latar belakang yang relevan dengan informasi layanan kesehatan Jepang, yaitu satu, sistem administrasi dan situasi keuangan Jepang, di mana sistem administrasi Jepang terdiri dari 3 tingkat, yaitu pemerintah pusat, 47 prefektur, dan 1,718. Yang kedua, demografi. Menurut statistik resmi pada 1 Oktober 2017, total populasi Jepang adalah 127 juta jiwa. 3. Statistik kesehatan. Sejak Perang Dunia Kedua, status kesehatan telah meningkat drastis. Adapun sistem kesehatan di Jepang yaitu sistem asuransi kesehatan, di mana semua warga Jepang harus bergabung dengan skema asuransi kesehatan sesuai status. Jadi kesimpulannya, sistem kesehatan Jepang adalah penguatan fondasi penelitian layanan kesehatan sangat penting bagi administrasi kesehatan publik Jepang. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas presentasi dari pemateri kelima. Untuk selanjutnya, pembacaan integrasi keislaman oleh Saudari Putri. Baik, integrasi keislaman dari berbagai negara yang kami presentasikan tadi,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin la yabluwakum fima atakum fastabikul khairah ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, yang artinya untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Baik, itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Untuk selanjutnya, pembacaan kesimpulan oleh Saudari Dwi Jayanti. Jadi kesimpulan dari presentasi kami pada hari ini yaitu sistem kesehatan di Tiongkok, Iran, Indonesia, Jepang, India, dan Malaysia memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda-beda. Tiongkok menunjukkan perkembangan pesat dengan integrasi layanan kesehatan dasar dan asuransi kesehatan universal berkat kebijakan pemerintah yang kuat. Dan selanjutnya Iran, meskipun mendukung model pembiayaan kesehatan publik, menghadapi tantangan akibat sanksi internasional yang mempengaruhi kualitas layanan. Nah, Indonesia berupa meningkatkan akses melalui program jaminan kesehatan atau JKN, namun masih menghadapi kendala dalam infrastruktur dan distribusi tenaga kesehatan. Sebaliknya, Jepang memiliki sistem yang efisien dengan pembiayaan berbasis asuransi dan fokus pada pencegahan, menjadikannya salah satu yang terbaik di dunia. Di India, meski sektor swasta berkembang, banyak penduduk masih mengandalkan layanan publik yang seringkali kurang memadai. Nah, di Malaysia menggabungkan layanan kesehatan publik dan swasta dan kebijakan yang mendukung aksesibilitas dan kualitas, menawarkan biaya yang terjangkau. Secara keseluruhan, setiap negara menghadapi tantangan dalam hal akses, kualitas layanan, dan pembiayaan yang berkelanjutan, dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi masing-masing. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi presentasi dari saya dan teman-teman kelompok 5. Tentunya dari materi yang kami sudah sampaikan, masih banyak hal yang perlu didiskusikan bersama. Oleh karena itu, kami membuka sesi tanya jawab apabila ada yang masih kurang jelas dari presentasi kami, atau ada yang mau memberi argumen maupun saran kepada kelompok 5. Karena ini presentasi pertama di Zoom kita, jadi saya memberi kesempatan untuk kelompok memberi pertanyaan. Silahkan kepada Saudara Basit Fitrah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Basit Fitra dari kelompok 1 terkait sistem kesehatan nasional. Oke, pertanyaan saya kepada kelompok 5 pada jurnal yang membahas tentang sistem kesehatan di Jepang. Oke, pertanyaan saya langsung saja.
yang saya ketahui itu bahwa rata-rata penduduk Jepang itu merupakan masyarakat usia lanjut, serta rata-rata anak muda pada masyarakat Jepang itu lebih memilih tinggal pada daerah perkotaan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana solusi yang diberikan pemerintah Jepang terhadap pemerataan pelayanan kesehatan di daerah pelosok, yang dimana kita ketahui bahwa di sana itu kurang pemudanya dan kebanyakan orang tua. Jadi bagaimana solusi yang diberikan oleh pemerintah Jepang? Sekian pertanyaan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Terima terima kasih. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Basit Fitra. Kami tampung terlebih dahulu di pertanyaan berikutnya. Saya persilakan kepada Aura Anissa. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Aura Anis Azikra, saya perwakilan dari kelompok 4 dengan materi sistem pembiayaan kesehatan. Nah, pertanyaan saya itu terkait pemateri pertama yang membahas jurnal terkait negara Cina. Nah, kalau saya dengar tadi, ternyata sistem kesehatan di Cina itu tidak dinaungi oleh satu lembaga seperti kita di Indonesia, misal Kementerian Kesehatan, tetapi di sana kayak mirip-mirip dengan negara federal ya. Kalau di mana sistem kesehatannya itu dibagi ke unit teritorial atau regional yang ada di negara tersebut. Nah, saya mau tahu apa yang menjadi alasan negara Cina untuk menetapkan kewenangan terkait sistem kesehatannya itu dibagi atas unit-unit teritorial, tidak dalam satu lembaga, sedangkan tadi masih ada juga hambatan-hambatan yang ada di dalamnya, padahal kalau dipikir sudah dalam ruang lingkup yang kecil diberikan tanggung jawab itu. Jadi mungkin bisa diberikan pencerahan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan Aura Anissa. Kami tampung terlebih dahulu. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan Saudari Alfi Amalia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Alfia Amalia dari kelompok 3 dengan materi sistem layanan kesehatan. Jadi pertanyaan saya itu tentang jurnal sistem layanan Iran. Jadi apa tantangan lain yang dialami sistem layanan Iran dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatannya? Sekian dari saya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya, apa masih ada yang mau bertanya? Pertanyaan yang masuk dari kelompok 1, 3, dan 4 di. Mohon waktunya, kami akan memberi jawaban segera mungkin.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan Saudari Aura Anissa Azikra terlebih dahulu. Kemudian, jadi pertanyaannya, kenapa sistem kesehatan di Cina itu dia tidak dikelola oleh satu lembaga saja? Apa penyebab utamanya? Dan bisa dilihat bahwa pembagian-pembagian tersebut ternyata memiliki beberapa kekurangan-kekurangan. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa sistem kesehatan di Cina itu kan mengalami yang namanya reformasi atau pembaharuan, di mana saat reformasi itu mereka menggunakan kerangka kerja WHO model Muare dan Franky. Nah, adapun alasan utama yang pada saat itu mereka tetapkan bahwa mereka jadi Cina ini kan dia punya beragam geografis, dia merupakan negara besar juga, kemudian kondisi sosial dan ekonominya cukup beragam. Jadi mereka menetapkan pendekatan desentralisasi itu atau pembagian Baik, saya ulang saja di pertanyaan dari Saudari Anissa karena juga penanya sudah masuk. Jadi tadi pertanyaannya mengapa sistem di Cina itu dia tidak dikelola oleh satu lembaga saja. Dan kenapa dibagi semacam federal untuk menetapkan kewenangan-kewenangan terkait layanan kesehatan di sana. Jadi sependek pengetahuan saya, kan di Cina itu awalnya mereka melakukan pembaharuan atau reformasi layanan kesehatan pada tahun 2009. Nah, di mana pada saat reformasi tersebut mereka menggunakan kerangka kerja model Marie dan Franky. Itu sebab pertama. Kemudian alasan yang kedua, pada saat itu pemerintah beranggapan bahwa Cina ini kan punya beragam geografis. Jadi dia juga termasuk negara besar, kemudian kondisi sosial dan ekonominya juga beragam. Nah, mereka melakukan pembagian di lembaga-lembaga atau desentralisasi ini agar penyesuaian kebijakan kesehatannya itu bisa lebih sesuai dan lebih spesifik di masing-masing daerah. Kemudian alasan yang lainnya itu karena mereka berpikir bahwa desentralisasi ini bisa cenderung lebih baik ketika mengelola sumber daya dan kebijakan kesehatan di masing-masing daerah dan lebih transparansi sehingga pemerintah juga bisa fokus pada isu-isu yang lebih strategis di Cina. Jadi adapun untuk tantangan ataupun masalah-masalah yang terjadi saat ini itu kan terjadi di beberapa tahun kemudian yang mungkin tidak terpikirkan di saat reformasi itu dirumuskan. Nah, seperti yang jurnal tadi sampaikan, penulis jurnal yang terkait di Cina itu terkait di Cina itu mereka menyampaikan bahwa mungkin mungkin pemerintah Cina bisa merumuskan upaya-upaya terbaru terkait layanan kesehatan mereka sehingga menghilangkan kelemahan-kelemahannya. Jadi sistem layanan kesehatan di Cina ini bisa lebih baik lagi dan bisa lebih efisien. Mungkin kurang lebih seperti itu. Bagaimana dengan penanya? Terima kasih, sangat membuka wawasan keilmuan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Saudari Naila. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Alfia Amalia, yang dimana pertanyaannya itu adalah apakah ada tantangan dalam sistem kesehatan Iran dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatannya. Jadi ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh sistem perawatan kesehatan di Iran
yaitu yang pertama, kurangnya data akurat. Salah satu kendala utama yaitu adalah tidak adanya data yang akurat mengenai kepuasan pasien. Sehingga kurangnya informasi yang dapat dipercaya ini menghambat kemampuan untuk menilai kualitas layanan kesehatan secara efektif. Tanpa data yang tepat, sulit untuk mengidentifikasi area mana yang membutuhkan perbaikan dan membuat keputusan kebijakan yang tepat. Kemudian yang kedua yaitu sanksi ekonomi. Seperti tadi dijelaskan di kesimpulan bahwa Iran itu kenakan sanksi internasional di mana ini berdampak signifikan terhadap akses kepada obat-obatan, teknologi medis, dan peralatan kesehatan medis. Hal ini menghambat kemampuan negara Iran untuk menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu kurangnya anggaran kesehatan. Pembiayaan kesehatan yang terbatas, terutama di wilayah pedesaan dan daerah terpencil, mengurangi ketersediaan dan kualitas layanan kesehatan. Hal ini memperparah ketidaksetaraan akses layanan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Kemudian yang terakhir yaitu peningkatan beban penyakit. Seperti banyaknya negara yang berkembang, Iran juga mengalami Bagaimana dengan penanya? Apa jawaban bisa diterima, Saudari Alfiah? Ya, bisa. Terima kasih atas jawabannya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Saudara Imam. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Basit. Pertanyaan itu apa kebijakan pemerintah tentang kesehatan Jepang untuk daerah pelosok yang memiliki pemuda sedikit daripada lansia? Kebijakan pemerintah Jepang terkait kesehatan di daerah pelosok memiliki populasi lansia lebih banyak daripada pemuda. Tantangan unik Jepang menua cepat dan daerah pelosok Jepang saat ini menghadapi tantangan demografi yang unik, yaitu penuaan penduduk yang sangat cepat. Kondisi ini semakin kompleks di daerah pelosok, di mana jumlah pemuda semakin sedikit. Akibatnya munculnya berbagai permasalahan seperti kurangnya tenaga kerja di sektor kesehatan. Jumlah tenaga medis yang semakin berkurang membuat sulit untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Kedua, akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan, jarak tempuh yang jauh dan keterbatasan infrastruktur membuat banyak lansia kesulitan untuk mendapatkan perawatan. Ketiga, isolasi sosial. Banyak lansia di daerah pelosok yang merasa kesepian dan terisolasi dari masyarakat. Kebijakan pemerintah Jepang dalam mengatasi masalah kesehatan di daerah pelosok, pemerintah Jepang telah merancang berbagai kebijakan untuk mengatasi tantangan kesehatan di daerah pelosok, antara lain peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan, telemedicine, penggunaan teknologi telekonferensi untuk menghubungkan pasien di daerah pelosok dengan dokter di kota besar. Mobil klinik, penyediaan mobil klinik keliling yang dilengkapi peralatan medis untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar. Ketiga, drones untuk pengiriman obat, penggunaan drone untuk mengirimkan obat-obatan ke daerah yang sulit dijangkau. Terima kasih, mungkin itu saja. Baik, itulah tadi jawaban untuk
pertanyaan terakhir. Adapun sesi berikutnya adalah penutupan. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk 13 teman-teman yang sudah mengikuti presentasi via Zoom dari kelompok 5 sampai akhir. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kendala-kendala yang terjadi di sepanjang presentasi kelompok kami. Akhirul kalam, saya ucapkan hamdan wa syukran lillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.